warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Oke, sebelumnya di sini kakak ingin berterima kasih kamu sudah mau jumpa lagi dengan kakak hari ini. Sebelumnya kamu sudah nyamankah duduknya? Sudah, Kak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kakak ingin ngasih tahu kamu nih bahwasanya kalau di sini itu kamu bebas cerita apapun. Terus di sini juga kakak tidak menghakimi ataupun menilai cerita kamu, tapi di sini kakak ingin mau mendengarkan dan menemani kamu. Iya, Kak. Oke. Nah, jadi di sini apapun yang kita ceritakan di sini itu hanya kita berdua aja ya yang tahu, dan kamu itu juga bebas mau cerita sejauh mana, dan juga nggak apa-apa kalau misalnya kamu keberatan. Jadi kita bisa pelan-pelan aja ya. Oke, Kak. Oke. Nah, kita ngobrol santai aja ya, nggak perlu tegang. Jadi kalau misalnya ada nih hal yang buat kamu nggak nyaman, kamu boleh bilang sama kakak ya. Oke, Kak. Oke, kita mulai dari yang ringan dulu ya. Nah, kakak mau tanya nih, bagaimana keadaan kamu hari ini? Jujur, lagi cemas sih, Kak. Oke, terima kasih sudah mau jujur. Nah, karena itu langkah yang penting untuk pertemuan hari ini. Nah, jadi di sini kita akan mencoba memahami apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan tanpa harus langsung memaksakan perubahan. Iya, Kak. Kalau kamu udah siap boleh cerita, apa sih yang sedang paling mengganggu pikiran kamu akhir-akhir ini gitu? Jujur, saya lagi cemas banget nih, Kak. Saya tadi pagi kepikiran kalau saya keluar dari rehabilitasi ini, saya pasti kabur lagi. Terus nanti hidup saya pasti bakal hancur lagi, Kak. Oke, terima kasih karena kamu udah mau jujur. Jadi di sini kita coba pelan-pelan ya. Nah, tadi kan kamu bilang hidup kamu bakalan hancur total tuh. Nah, itu sepertinya terdengar seperti kamu sedang membayangkan skenario terburuk kamu ya? Iya, saya langsung mikir terus saya juga kebayang kalau saya gagal, pasti nanti keluarga saya juga bakal kecewa. Terus jadinya saya nggak punya masa depan, Kak. Nah, oke, baik. Itu merupakan contoh pola pikir yang langsung meloncat ke kemungkinan paling terburuk kamu. Dan sekarang kita nggak langsung melawan pikiran yang apa kamu pikirkan tadi ya, tapi di sini kita coba mengamati yang kamu pikirkan tadi. Nah, sekarang coba kamu tutup mata sebentar. Oke, lalu perhatikan pikiran tadi. Sekarang coba kamu katakan dalam hati, saya sedang memiliki pikiran bahwa hidup saya akan hancur total. Oke, kalau sudah boleh buka matanya. Nah, bagaimana rasanya? Masih takut sih, Kak, tapi kayak ada jarak sedikit, kayak ada perasaan lega gitu, Kak, kayak sebelah yang tadi gitu. Oke, bagus. Nah, itu artinya kamu udah mulai melihat nih pikiran kamu tadi itu memang sebagai pikiran, bukan sebagai kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang coba kita mulai ke langkah kedua. Itu coba kamu katakan terima kasih pikiran. Terima kasih pikiran. Nah, apa yang kamu rasakan? Anu sih, tapi kayak pikiran itu jadinya nggak terlalu menguasai saya lagi, Kak. Nah, memang betul kita tidak bisa mengusir pikiran tadi. Nah, tapi di sini tuh kita mencoba mengubah hubungan kita dengan pikiran tadi. Tapi, Kak, saya takut itu benar-benar terjadi, Kak. Memang wajar, tapi coba deh kita lihat apakah yang kamu pikirkan itu tadi fakta atau kemungkinan hanya dibesar-besarkan. Masih kemungkinan yang dibesar-besarkan aja sih, Kak. Nah, kemungkinan itu langsung lompat ke versi paling buruk ya.
Iya kak, ya langsung ke yang paling parahnya gitu sih kak. Wah. Nah, sekarang setiap kali pikiran itu muncul, coba kamu katakan, pikiran itu muncul lagi. Oh, pikiran itu muncul lagi ya? Ih, iya ya kak, jadi kayak cuma lewat aja. Nah, benar sekali. Jadi, pikiran kita itu kalau bisa dibilang kayak awan loh, yang datang lalu pergi. Nah, sekarang coba kita buat lebih ringan ya. Jadi di sini coba kamu bayangkan, hidup kamu itu bakal hancur total. Dan coba kamu ucapkan, Hidup saya akan hancur total. nah gimana rasanya? Jadi agak lucu ya kak. Terus masih ngerasa ketakutan itu enggak? Nggak terlalu, jadi jatuhnya tuh jadi kayak lebay aja gitu kak. Oke, baik. Nah, sekarang kita kasih label pada pikiran itu. Coba katakan, ini cerita masa depan yang hancur. Iya, ini cerita masa depan yang hancur. Coba apa bedanya sama yang tadi? Nah, kalau sekarang itu kak, rasanya kayak cuma cerita di kepala aja, bukan kayak kenyataan yang pasti bakal terjadi. Oke, berarti nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kak. Oke, kita di sini juga nggak menghilangkan rasa takut, tapi di sini kamu belajar untuk nggak dikuasai oleh pikiran tadi. Nah, jadi kamu di sini perlu ingat bahwa pikiran itu boleh muncul, tapi kamu tidak harus mengikuti apa pikiran itu. Baik kak, saya sekarang udah mulai mengerti kak. Oke, bagus. Nah, sekarang kakak tanya, kalau kamu nggak ngikuti pikiran kamu bahwasanya kamu itu bakalan hancur, coba apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan? Mungkin saya akan ikuti program di rehabilitasi ini kak, nggak mikirin yang jauh-jauh. Nah, pinter, itu pilihan kamu yang lebih realistis karena yang bisa kamu kendalikan adalah langkah hari ini, bukan bayangan terburuk kamu di masa depan nanti. Iya juga ya kak, saya sering mikirnya loncat ke masa depan, bahkan yang ke paling buruknya gitu. Oke, nah itu pasti buat kamu makin cemas kan ya. Padahal kenyataannya masa depan kamu itu yang hancur total itu belum terjadi kan. Nah, sekarang coba kamu ingati dirimu bahwa saya bukan pikiran saya. Saya bukan pikiran saya. Nah, dan pikiran seperti hidup saya bakal hancur tadi itu cuman salah satu kemungkinan yang dibuat oleh pikiran kamu kan, bukan kepastian beneran. Iya kak, cuma ya bukan pikiran saya, cuma itu saya saja. Oke, bagus. Nah, itu tandanya kamu udah mulai punya jarak nih dari pikiran tersebut. Nah, latihan yang tadi itu bisa kamu ulang setiap kali kamu ngerasa bahwa pikiran kamu itu buruk akan muncul. Oh gitu ya kak. Terima kasih ya kak, saya jadi sadar nih kalau ternyata pikiran yang sering kali muncul itu yang langsung itu saya pikirnya langsung ke yang paling parah, bukan yang hari ini saya pikirkan, tapi yang ke masa depan itu pun yang paling parah, yang paling buruknya gitu ya. Oke, bagus, kamu sudah memahami. Nah, sekarang kamu udah punya cara nih untuk menghadapinya, bukan menghindarinya lagi. Iya kak ya. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya kakak ada punya ini nih, kita ada latihan restrukturisasi kognitif model ABCD. Apa itu kak? Nah, jadi tujuan latihan ini itu untuk membantu kamu memahami hubungan antara peristiwa, pikiran, dan perasaan dan juga perilaku kamu. Jadi sebelumnya kakak mau nanya nih, ini berdasarkan peristiwa yang terjadi sama kamu langsung ya. Kira-kira peristiwa apa sih yang sempat kamu miliki pada saat awal mula gitu, pada saat kamu mulai memakai zat itu? Peristiwa ya kak. Kan saya ini diajak teman
biar supaya kayak kelihatan keren ke awalnya. Oke, biar supaya terlihat keren ya. Iya, biar kelihatan keren Kak. Berarti di sini terus yang terlintas di kepala kamu apa? Setelah dibilang teman kamu kayak gitu. Ya saya jadi coba Kak, udah dibilangnya pakai ini biar keren kayak gitu Kak. Oh, Saya kayak coba, gitu coba ya. Kak. Oke, Iya. jadi langsung terlintas, kamu langsung mau nyobain gitu ya. Iya. Oke, nah terus berarti yang terlibat di sini itu ada teman-teman kamu lah kan? Iya. Oke, nah jadi terus pas kamu make nih, perasaan apa sih yang kamu rasakan gitu? Perasaannya kayak ya tenang sih Kak. Namanya kan kayak nge-fly gitu aja Kak. Oh, berarti nge-fly kayak nggak sadarkan diri Iya. gitu ya, setengah sadar setengah tidak. Oke. Terus apa sih yang kamu lakukan gitu setelah itu? Setelah itu mungkin ada sedikit penyesalan ya Kak, karena memang itu ajakan dari teman saya, bukan karena saya kemauan sendiri. Adalah sedikit perasaan menyesal saya. Oke, berarti kamu menyesal ya kamu ikuti teman dan akhirnya kamu di sini tidak bisa berhenti ya. Terus kamu menganggap sudah keren apa belum setelah mengikuti itu? Belum Kak. Oke, belum keren ya, walaupun kamu udah mengikuti itu tapi kamu belum merasakan. Nah, di sini coba deh kamu lihat. Soalnya kalau kakak lihat ya, kamu itu udah termasuk keren loh. Kamu tuh banyak disukai lawan jenis karena lawan jenis itu kagum sama kepribadian kamu. Terus juga kakak lihat kamu itu cukup banyak prestasi-prestasi yang kamu kumpulkan di kelas. Kayak kamu sebelumnya pernah kan juara kelas? Iya sih Kak, pernah jual kelas. Nah itu dia, kamu itu sebenarnya udah keren tahu. Oke, jadi gimana nih? Apa yang kamu ambil coba? Kalau untuk di panti ini mungkin saya akan mengikuti inilah ya Kak, kegiatan yang ada di panti rehabilitasi ini. Terus kalau misalnya nanti saya sudah membaik, terus saya sudah bisa keluar, ya saya akan usaha untuk menjauhi itulah Kak, biar saya hidup seperti manusia normal. Oke, bagus ya udah langkahnya yang diambil. Jadi gimana nih Kak, dari tingkat 1 sampai 10 kamu sudah seberapa keren kamu ini? 9 berarti Iya. udah ngerasa keren ya. Iya. Tapi ngerasa keren berarti kamu juga harus Memperbaiki diri lagi Kak. memperbaiki diri. Oke, pinter, sekarang udah masuk nih. Oke, mungkin cukup sekian ya latihan kita hari ini. Kakak sangat berterima kasih karena sama kamu karena kamu udah mengikuti dengan baik latihan kita dari awal sampai akhir. Oke, kalau begitu kakak minta maaf apabila kakak ada kalimat ataupun kata yang buat kakak menyakiti hati kamu. Oke, cukup sekian kakak akhiri. Assalamualaikum, Naila.